Indonesia. Nah, sekarang kita datang ke Cina. Di Cina itu ada seorang Wancan, dia menceritakan bahwa orang-orang Jawa sudah terbiasa untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Cina. Kapan itu? Di masa dinasti Han. Dia menuliskan dalam bukunya, dalam catatannya yang diberi judul Hal-hal Aneh dari Selatan. Dia menyebutkan bahwa orang-orang dari selatan itu diberi nama orang-orang Kunlun yang datang ke Cina dengan kapal yang sangat modern, sangat canggih. Kapalnya layarnya bisa diputer-puter, kayunya sangat kuat, dan lain sebagainya. Orang Cina tetap tidak mau berlayar sampai akhirnya berabad-abad kemudian mereka mengikuti dan kemudian memodifikasi konstruksi kapal yang ternyata diketahui sebagai kapal Jong Jawa. Oliver Walter, seorang sejarawan, juga menduga bahwa sejak abad ke-5 Masehi, orang-orang Cina dan orang-orang India itu ketika berdagang, mereka tidak sungguh-sungguh berdagang, tetapi mereka menggunakan jasa orang-orang Nusantara. Maka dia sebut terindikasi kuat bahwa para pedagangnya, ojolnya, itu adalah orang-orang Nusantara. Nah, sekarang saya punya rekomendasi buku ini, Dick Reed. Dia awalnya penasaran pas main ke Madagaskar, kok bentuk mukanya gini. Kemudian pas ngobrol-ngobrol, dia menemukan ada banyak kesamaan bahasa yang ia juga temukan di wilayah Nusantara. Maka setelah ditelusur-telusur, diketahuilah bahwa bukan hanya bahasa Madagaskar yang sama dengan beberapa wilayah di Nusantara, tapi hal yang lain, alat musik yang semacam kolintang itu di sana juga ternyata ada. Kemudian dia baru nyadar, baru ngeh pas lihat rumah. Ternyata rumah orang Madagaskar mirip sekali dengan rumah Joglo. Dan setelah Dick itu ngobrol sama warga di situ, mereka nanya, tahu nggak Indonesia? Tahu nggak Indonesia? Sebagian orang-orang Madagaskar bilang bahwa Indonesia adalah leluhur kami. Jadi mereka itu adalah keturunan dari para pelaut di Nusantara yang entah bagaimana memilih tinggal di sana. Ya, sekarang orang-orang Madagaskar udah campur dengan orang-orang Afrika, tapi orang-orang Afrika itu pendatang. Yang pertama datang ke sana itu adalah orang-orang Nusantara. Nah, masalahnya adalah sejak kapan? Kemungkinan sejak zaman Sriwijaya. Kalau sejak zaman Sriwijaya artinya abad ke-8-an lah ya, abad ke-9. Nah, artinya orang-orang Indonesia sudah berlayar jauh sampai Madagaskar. Ketika kemudian Robert Dick ini berpikir lagi dan melakukan penelusuran lagi, dia lebih kaget lagi karena pengaruh Jawa, pengaruh Nusantara itu bukan hanya ada di Madagaskar, bukan hanya ada di Afrika, bukan hanya ada di Ghana yang kemudian dia ketahui juga, tapi hampir di seluruh dunia. Ini agak kontroversial, tapi akan saya sebutkan, Robert Dick berani menyebut bahwa ada kemungkinan, ada indikasi kuat bahwa pelayaran orang-orang Indonesia sampai ke benua Amerika, sampai ke benua baru. Saya agak sanksi dengan pernyataan ini, tetapi kemudian kita juga menemukan fakta bahwa Hawaii, tahu ya, pulau di Pasifik itu salah satu teori menyebut bahwa Hawaii itu adalah Jawai. Kan J itu sering disebut H ya dalam beberapa pengejaan gitu. Misalkan Jose jadi Jose gitu kan, J itu H gitu ya. Nah, Hawaii itu artinya adalah Jawa kecil, Hawaii gitu. Karena orang-orang Hawaii juga memiliki postur tubuh yang identik dengan orang-orang Jawa. Nah, sampai sejauh itu kita anggap ini adalah cocokologi, tetapi ada sebuah fakta yang tidak terbantahkan, yaitu Alfonso de Albuquerque. Baraya tahu ya, biasanya guru sejarah nyebut di sekolah Alfonso de Albuquerque melakukan pelayaran dan menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Hafalin ya, nah gitu ya. Nah, Alfonso de Albuquerque itu dikenal luas oleh guru sejarah Indonesia. Tetapi sedikit sekali yang pernah mengetahui bahwa dia pernah menulis surat pada rajanya, Raja Immanuel. Saya sudah menaklukkan Malaka, bla 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 bla, dan saya sudah bertemu dengan para pelayar Jawa, bla 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 bla, dan saya menemukan di peta, ini pengakuan ya, pengakuan Alfonso de Albuquerque. Saya menemukan peta dari orang-orang Jawa bahwa Portugal itu sudah ada di peta Jawa. Selain Portugal, juga Tanjung Harapan, Cina, Jepang, itu sudah ada di peta Jawa. Lebih mengerikannya lagi, ini laporannya di situ disebutkan Brazil.
Brazil ada di peta Jawa. Robert Dick menyebutkan seperti itu, dan kemudian dalam catatan surat Alfonso de Albuquerque juga menyebutkan seperti itu. Kan jadi galau. Alfonso tidak terkejut, tetapi pelayar-pelayar Portugis awalnya ketika dia sampai ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan, mereka terkejut karena mereka menemukan banyak sekali orang-orang berkulit coklat. Ketika ditanya, kamu orang mana? Kami orang Jawa. Ketika pelaut-pelaut Portugis itu sampai ke Indonesia, mereka baru sadar, tuh bener kapal-kapal seperti itulah Jung Jawa yang pernah saya temukan di Tanjung Harapan gitu. Jadi di Tanjung Harapan ketemunya 1-2 kapal gitu. Oh, dari Jawa. Mereka nggak tahu Jawa itu apa. Tapi pas sampai ke Malaka, banyak kapal-kapal bentuknya seperti ini di sini. Jawa yang dimaksud bukan benar-benar Pulau Jawa ya. Kadang-kadang Kalimantan bagian selatan juga itu disebutnya Jawa. Kesaksian tentang betapa berwibawanya armada-armada Indonesia juga ditemukan dalam catatan Giovanni dari Empoli. Dia menyebutkan bahwa kapal Jung Jawa itu sedemikian besar dan demikian kuatnya. Dia menyebut itu adalah benteng yang mengapung di lautan. Jadi kapal-kapalnya itu sedemikian keras sampai mampu menahan serangan-serangan artileri. Dalam hal ini meriam. Jadi dibombardir pakai meriam, itu kapalnya kuat. Nah, kapal ini juga itu jauh lebih besar dari kapal terbesar yang dimiliki oleh Portugis. Kira-kira sekitar 3 kali lipat lebih besar. Bobotnya kisaran 1.000 sampai 2.000 ton. Ini adalah kapal yang paling besar di zamannya. Giovanni juga menyebutkan bahwa Kekaisaran Cina itu mengizinkan semua kapal untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhannya kecuali kapal Jong Jawa. Karena kapal ini demikian besar, demikian kuat. Kalau kapal ini berlabuh, dikhawatirkan bisa menaklukkan sebuah kota. Bahkan satu kapal Jong Jawa itu bisa menghabisi 20 kapal Jong Cina sekaligus. Nah, kapal inilah yang kemudian menginspirasi dinasti Song untuk membuatnya, walaupun tetap tidak sebaik kapal Jawa, karena bahannya bukan jati. Jadi kalau Baraya tahu Laksamana Cheng Ho itu kapalnya sedemikian besar, itu ada kabar juga bahwa kapal itu dibuatnya di Semarang, bukan di Cina. Kenapa orang-orang Indonesia memiliki tradisi berlayar yang luar biasa seperti itu? Karena Indonesia itu berbentuk kepulauan, maka kita tidak akan menemukan wilayah yang lain yang memiliki tradisi berlayar yang sebaik Indonesia. Kan Indonesia itu untuk datang dari satu pulau ke pulau yang lain juga harus berlayar. Kemudian ini tempat latihan yang enak. Mau